Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi di video kali ini kita akan updatekan perkembangan bahan bonsai sancang ya. Untuk ukurannya ini kemungkinan besar masih masuk situ ya teman-teman. Dan kemarin untuk cabang yang di sini ya, ini kemarin setak dia sudah coklat dan ini kembali hijau lagi ya. Dalam eh, apa ya, konteks video tersebut saya membahas tentang cabang stuck ya teman-teman. Nanti akan saya taruh di deskripsi untuk videonya ya. Nah, untuk bahan ini sekarang dia untuk cabang pertamanya dia sudah masuk cabang, ke anak cabang dan ke perantingan ya. Ini akan kita bantu seleksi dulu. Untuk cabang yang di sini kita rasa sudah cukup ya. Kita stop dulu di sini ya teman-teman. Nah, saya rasa sudah cukup dan ini yang di sini kita coba lihat dulu ya. Ini kemungkinan besar sedikit lagi sudah cukup ya teman-teman. Dan ini kita lepas saja untuk kawatnya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Di cabang, anak cabang, ini ranting ya. Kita lepas dulu. Nah, ada pertanyaan yang sangat bagus kemarin. Ini untuk lingkar berapa, Mas? Untuk bisa pengerucutan seperti itu, Mas? Jadi ini berarti konteksnya bisa cara membuat bahan bonsai yang proporsinya itu nanti dapat ya. Nah, ini kan proyeksi kita kalau nggak situ ya mami ya. Cuman lingkar batangnya ini kurang lebih 20-an ya teman-teman. Jadi ini akan coba kita ukur dulu tingginya berapa dan untuk lingkar batangnya berapa. Kita coba lihat dari sini ya. Nah, untuk menjadi 10 cm dia di sini ya teman-teman. Berarti ini masih masuk situ ya. Nah, dengan lingkar batang coba kita lihat. Agak sedikit susah juga ya. Lingkar batangnya sekitar kurang lebih 18-19 ya, hampir 20 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu detailnya ya. Nah, ini ceper banget ya teman-teman. Ini kita buka dulu untuk aluminium foilnya, sembari kita membersihkan untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan ya. Ini berbarengan punyanya Mas Ricky ya, dari Gorontalo nih, satu produk kemarin. Adik-adiknya ini kita kirimkan di sana semua ya. Oke, ini masih kita loskan ya. Jadi kita pruning dulu untuk bagian-bagian ujung seperti ini, supaya yang bawah ini dia mendapatkan sinar matahari dengan cukup, dan harapan kita itu bisa tumbuh di area sini ya untuk percabangannya, karena yang di sini sudah muncul satu ya teman-teman, tinggal yang di depannya ini. Oke, ini untuk usianya kurang lebih sudah 2 tahunan ya teman-teman, 2 tahunan malah lebih ya, dari betul-betul programan akar ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan dia bahan sebesar ini ya, terus tingginya itu masih sekitar berapa tadi, 8 atau 7 cm ya, saya lupa juga. Dengan proyeksi kita ini situ, itu bagaimana caranya Mas? Nah, berarti kita ya teman-teman, kalau pengen membuat bahan seperti ini, lingkar batangnya ya bisa dibuat sekitar 20 juga boleh ya. Lingkar batang 20, setelah itu untuk pengepresan itu sangat-sangat penting sekali. Karena kenapa?
kalau kita pengepresan itu dia panjang ya teman-teman, panjang, itu dia nanti untuk mengejar ke cabang kedua dan terusan itu nanti sulit ya, agak sedikit sulit. Karena kenapa? Nanti pasti kita bingung untuk tingginya. Kalau proyeksi kita situ, kalau kita mame, proyeksi kita mame itu pasti masih dapat ya teman-teman. Makanya kalau pengen membuat situ berarti pressnya itu sependek mungkin ya. Intinya dia seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk bagian yang di sini coba kita lihat perlu dikawat atau tidak ya. Kita pruning habis dulu ya supaya kita wiringnya enak ya teman-teman. Dan untuk kawatnya harus disesuaikan dengan cabang yang akan kita wiring. Sebenarnya mau nggak di wiring juga bisa ya, karena ini sudah terarah ya teman-teman. Nah, kemarin kita press di sini ya. Press di sini cukup lumayan lama juga ya, tidak ada mata tunas dan ini akhirnya sudah muncul ya, teman-teman. Akhirnya tunas yang kita upayakan itu muncul juga ya. Kita lepas dulu kawat yang di sini. Oke. Untuk tunas yang di sini kita pendekkan lagi ya. Ini ada tujuannya ya, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, kita pendekkan lagi ya. Supaya titik tumbuhnya dia lebih pas lagi ya. Oke, sip. Nah, oke, jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk proporsinya ya. Pemecahannya dari cabang, anak cabang sampai ke perantingan ini ya. Untuk yang di sini saya rasa tidak perlu ya, tidak perlu kita wiring. Kita seleksi dulu tunas-tunas yang sudah mengecil seperti ini supaya lebih cepat lagi ya losanya itu membengkak ya teman-teman. PR kita sebenarnya tinggal membesarkan sedikit ya untuk losanya ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk update-nya ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kita coba putarkan dulu ya. Tuh, asik ya teman-teman. Ini untuk akar full semua ya. Sebenarnya kalau sudah seperti ini mau masuk pot yang sudah hampir jadi juga nggak apa-apa ya. Cuman saya rasa tanggung ya teman-teman. Nanti kalau dia sudah
kalau dia proyeksi kita ini situ, ini dia sudah balance, ini bisa kita press dan kita masukkan ke pot itu bisa ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, mungkin untuk update-annya seperti ini. Kesimpulannya ya teman-teman, ketika kita membuat eh, bonsai mini seperti ini, kita harus pintar-pintar mencari ruas. Yang penting itu pas pengepresan awal ya teman-teman. Pas pengepresan awal itu dibuat sependek mungkin supaya kita nanti target kita 10 cm itu kecapai ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk updatean ya. Untuk bahan ini awal mulanya ini kemarin stuck ya. Ini betul-betul stuck dan dia sudah coklat ya dan menua ketika kita melakukan perpindahan nutrisi. Jadi dari cabang pertama, cabang kedua kemarin dia sudah kita rasa sudah cukup balance semua, kita press semua, kita potong semua supaya kenapa? Supaya nutrisi yang dari akar mau ke cabang pertama dan cabang kedua itu dia terhambat dan berpindah ke cabang terusan ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya ini dia sudah full, dia keterusan semua ya. Dan ini alhamdulillah upaya yang kita lakukan itu dia berhasil ya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup seperti itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi seleksi-seleksi tunas yang ada di depan ya, bahan yang ada di samping rumah. Karena sudah cukup banyak juga bahan yang perlu kita seleksi ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman. Untuk bahannya cukup istimewa sekali ya. Sip. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut lagi ke bahan yang selanjutnya ya.